Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ulama menafsirkan ayat ini sebagai segala sesuatu yang mencakup semua musibah yang menimpa makhluk, yang baik maupun yang buruk. Semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Perkara kecil maupun besar yang tampak hingga yang tidak dapat dijangkau akal amatlah mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini oleh sebagian ulama dikaitkan dengan peristiwa dejavu, karena jasad fisik kita mempunyai hubungan yang sangat erat dengan spiritual yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Sementara segala sesuatu yang belum terjadi sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Semua peristiwa di bumi dan perbuatan kita memang sudah ada sejak awal dan akan terjadi satu persatu secara berurutan. Kemudian pada waktunya, orang merasa sudah pernah mengalami atau melihat sesuatu. Jika dalam film kita mengenal naskah skenario yang mengisahkan alur cerita, maka hal ini juga berlaku dalam kehidupan di alam semesta. Ternyata kehidupan di jagat raya ini sudah tertulis sebelumnya dalam sebuah kitab. Layaknya naskah skenario film, penghuni semesta hanya mengikuti alur cerita yang sudah tertulis dalam kitab tersebut. Adalah Lauh Mahfuz, sebuah kitab tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan seluruh skenario kejadian di alam semesta. Kitab yang disebut sebanyak 13 kali dalam Al-Quran ini telah mencatat segala kejadian dari permulaan zaman sampai hari akhir. Allah berfirman, tiada sesuatu pun yang goib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat An-Naml ayat 75. Selain ayat ini, ada beberapa ayat lain yang menyebut istilah yang mengacu pada Lauh Mahfuz. Ada yang menyebut Ummul Kitab atau Induk Kitab. Ada yang disebutkan dengan Kitabun Hafiz atau kitab yang memelihara atau mencatat. Ada pula Kitabun Ma'nun atau kitab yang terpelihara atau sebagai kitab saja. Lauhul Mahfuz juga disebut sebagai Kitabul Min Qabli atau kitab ketetapan karena mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang akan dialami umat manusia. Lauhul Mahfuz berarti terpelihara, mahfuz. Jadi segala sesuatu yang tertulis di dalamnya tidak berubah atau rusak. Dari sumber yang ada, Lauh Al-Mahfuz biasa diartikan dengan sebuah kitab atau peranti keras raksasa yang menyimpan seluruh data atau cetak biru terhadap segala peristiwa yang terjadi dari zaman azali sampai kiamat. Dikatakan dalam hadis bahwa tidak jatuh sehelai daun, melainkan sudah tercatat di dalam kitab itu. Segala informasi tentang umat manusia ada dalam Lauhul Mahfuz, dan ini meliputi kode genetis dari semua manusia dan nasib mereka. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Quran Surat Qaf ayat 2-4. Kalimat Allah di dalam Lauhul Mahfuz tidak akan ada habisnya. Hal ini dijelaskan melalui perumpamaan. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Luqman ayat 27. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas sebagaimana dikutip dalam kitab Tafsir Ar-Razi, yang paling pertama diciptakan Allah ialah pena atau al-qalam. Allah berfirman kepadanya, tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ibnu Abbas juga menukilkan bahwa pena itu terbuat dari cahaya yang panjangnya sama dengan jarak antara bumi dan langit. Sedangkan lembarannya tercipta dari mutiara putih, permukaannya berwarna zamrud hijau, tulisannya berupa cahaya. Dia memandangnya 360 pandangan. Dia memberi kehidupan dan mencabut nyawa, menciptakan dan memberi makan, meninggikan dan merendahkan, dan melakukan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat Rasul Amr bin Al-Ash mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat takdir-takdir makhluknya. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa semua takdir Allah yang telah ditulisnya di Lauh Mahfuz bisa dihapus atau diubah oleh Allah. Allah lah yang menetapkan apa yang dikehendakinya terhadap hamba-hambanya. Namun ini hanya akan berubah dengan doa dan perbuatan baik, usaha. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada yang bisa mengubah takdir selain doa, dan tiada yang bisa memanjangkan umur kecuali perbuatan baik. Meski banyak dijelaskan dalam hadis dan Al-Quran, tidak diketahui secara detail tentang kitab ini. Ini adalah perkara gaib yang menjadi rahasia Allah, dan manusia hanya wajib mengimaninya. Hanya Allah Maha Tinggi menguasai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Lauh Al-Mahfuz merupakan wilayah rahasia yang hanya bisa diakses oleh para malaikat utama atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya yang dianggap layak. Lauh Al-Mahfuz dianggap gudang rahasia. Para malaikat penjaga Lauh Al-Mahfuz sangat disiplin berjaga di sekitarnya. Jika ada setan yang berusaha mencuri berita, maka malaikat penjaga Lauh Mahfuz akan melemparkan bintang ke arahnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat. Lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surat Al-Hijr ayat 16-18. Terkait dengan ayat ini, maka fenomena bintang jatuh atau meteor disebut sebagai bola api yang dilemparkan malaikat kepada para jin yang mencoba mencuri informasi dan rahasia Lauh Mahfuz. Di abad ini, ketika manusia telah menemukan berbagai penemuan teknologi yang mencengangkan, muncul pertanyaan sebagian orang bahwa kemajuan teknologi manusia tidak seberapanya jika dibandingkan dengan teknologi bangsa jin. Karena misi hidup iblis dan setan adalah menggoda dan menyesatkan manusia, sehingga muncul anggapan, jika yang digoda sudah mencapai kemajuan teknologi seperti sekarang, tentunya iblis dan setan yang bertugas menggoda dan menyesatkan telah menguasai teknologi yang lebih canggih lagi. Dunia jin adalah dunia gaib. Hukum fisikanya barangkali memang berbeda dengan hukum fisika yang kita kenal, sehingga kalau mereka mewujudkan diri di alam kita, kita akan melihat mereka tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi, juga bisa menembus benda-benda padat, termasuk bisa mengubah wujudnya sekehendak dirinya. Semua itu jelas tidak mungkin kita lakukan, sebab kita manusia ini adalah jasad nyata yang tunduk kepada hukum fisika yang berlaku di alam kita. Kita tidak bisa melawan gravitasi bumi, kecuali kita mempelajari hukum-hukum fisika dan mempelajarinya turun-temurun, hingga puncaknya kita bisa menciptakan teknologi pesawat terbang. Suara kita hanya dapat terdengar puluhan meter meski sudah berteriak-teriak. Lalu kita belajar fisika dan menciptakan teknologi. Maka ditemukanlah pengeras suara. Dengan teknologi itu, kita juga bisa mengubah suara menjadi gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio. Sehingga gelombang itu bisa didengar lewat pesawat radio yang berjarak ratusan kilometer. Jadi karena keterbatasan diri kita dalam menaklukkan hukum fisika, maka terciptalah teknologi yang memudahkan diri kita. Tapi akan lain halnya dengan para jin. Kalau kita pinjam logika mereka, tentu mereka tidak membutuhkan radio, TV, sinyal GSM, GPRS, dan sejenisnya. Karena mereka tidak punya kendala dalam masalah jarak. Mereka bisa hadir di sekian tempat yang berbeda dalam hitungan sepersekian detik. Mereka bisa saling berkomunikasi dengan mudah jarak jauh. Sehingga secara nalar, kita akan mengatakan bahwa mereka pada dasarnya tidak memerlukan teknologi, karena tidak ada motivasi yang melatar belakanginya. Kalau mereka sudah bisa terbang, buat apa lagi mereka menciptakan pesawat terbang? Bukankah burung tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan pesawat terbang? Bukankah ikan paus di lautan juga tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan kapal selam? Keduanya toh sudah bisa terbang tinggi dan menyelam di dalam lautan. Yang tidak bisa terbang dan menyelam ke dalam lautan adalah manusia. Tapi manusia dikaruniai akal untuk menundukkan hukum fisika. Maka terciptalah pesawat terbang dan kapal selam. Bukan saja jin tidak mengalami hukum fisika, bahkan jin juga bisa masuk dan merasuk ke dalam mimpi seorang manusia atau merangsak ke dalam alam kesadaran kita
termasuk ke dalam pandangan imajinatif seorang manusia. Sehingga seorang manusia bisa menyangka bahwa realitas di sekelilingnya adalah wujud nyata, padahal hanya ilusi buatan jin. Tapi juga jangan lupa, jin juga mampu mengubah wujud benda-benda dan materi di sekeliling kita menjadi wujud lainnya. Misalnya, sihir jin bisa mengirimkan seonggok paku ke dalam perut seseorang, seperti yang sering kita lihat dalam kasus santet. Bahkan jin juga mampu melawan hukum fisika, sehingga seorang penari kuda lumping yang makan beling sama sekali tidak terluka ketika mengunyah pecahan piring dan gelas. Ketika tubuhnya dibacok puluhan golok, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Bukan sekedar ilusi biasa, melainkan sesuatu yang nyata ada. Yang dikunyah itu memang pecahan kaca dan beling, bukan kerupuk rasa tenggiri. Kalau kita percaya atas keberadaannya, bukan berarti kita harus takut atau menghambakan diri kepada kekuatan itu. Sebaliknya, kita meyakini bahwa kekuatan sihir semacam itu adalah sebuah kebatilan buatan jin dan setan. Sebenarnya kalau direnungkan, kekuatan dan kemampuan jin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Hanya saja, mereka sudah dimasukkan ke dalam makhluk yang secara umum memang membangkang. Sehingga kita diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi dunia mereka. Termasuk juga kita diharamkan untuk menggunakan kekuatan mereka, apalagi mempelajarinya.